Oke, selanjutnya kita coba lagi untuk membuat codingannya menjadi lebih sedikit dan lebih simple. Kalau teman-teman perhatikan pada saat form mahasiswa dan mahasiswa update seperti ini kontennya sama, konten formnya ini sama persis. Kebetulan ini sama persis. Nah, kalau sama persis dan tidak ada kebutuhan, sekali lagi tidak ada kebutuhan untuk dibedakan. Nah, ini juga bisa teman-teman membuatnya menjadi satu buah file tersendiri. Di sini saya akan membuat file, misalkan namanya form input.php. Oke. Kemudian saya pindahkan script HTML form yang tadi. Oke, sudah. Jadi form mahasiswa ini, kemudian di sini bisa kita include. Karena dia berada dalam satu folder ini, cukup langsung masukin aja namanya form_input.php. Oke, kita lihat dulu apakah masih jalan. Oh, ini ada yang kurang sedikit di ujungnya. Oke. Sudah berhasil. Sekarang untuk yang ubah, kita coba isi datanya dulu. Oke, teknik informatika, simpan. Oke, untuk ubahnya sekarang kita coba pindahkan juga. Seperti ini. Kita ingin menggunakan file yang sama, misalkan di sini bisa teman-teman hapus saja berarti. Seperti ini. Kemudian, teman-teman panggil filenya form input.php. Jangan lupa tutupnya. Oke, seperti ini. Sekarang kita klik. Nah, masih tetap jalan karena formnya juga masih sama seperti ini. Kita coba lakukan perubahan. Oke, berhasil diubah. Jadi seperti itu, ketika teman-teman ingin merapihkan atau membuat lebih simpel lagi codingannya, bisa teman-teman lakukan seperti itu. Jika ingin rapi, teman-teman bisa memisahkan beberapa kontennya menjadi per modul seperti ini. Kemudian teman-teman bisa menambahkan fungsi-fungsi tambahan seperti ini, bisa untuk redirect, cukup berguna. Kemudian teman-teman bisa membuat konstanta seperti ini untuk menambahkan nama domain. Teman-teman tinggal sisipkan saja ke beberapa file yang butuh disisipkan base URL. Teman-teman bisa juga menambahkan validasi yang lain di dalam formnya. Misalkan contohnya ketika update, npm-nya harus diisi. Kemudian npm-nya tidak boleh tidak boleh dirubah maksudnya. Oke, bisa teman-teman validasi juga misalkan seperti ini. Kalau npm-nya tidak sama dengan data yang sebelumnya ditarik dari database atau sesuai dengan parameter yang ini, jika npm-nya tidak sesuai dengan param npm seperti ini, anggap saja error. npm tidak boleh diubah, misalkan seperti itu. Teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Di sini saya coba tambahkan decline. Oke. Jadi ketika teman-teman mengupdate data, kemudian teman-teman ubah npm-nya, maka akan muncul pesan seperti ini. npm tidak boleh diubah. Oke. Selanjutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, di sini karena dia menggunakan query string di URL, ini sangat mudah sekali diubah. Misalkan di sini saya ubah angkanya menjadi 002, otomatis source-nya menjadi error seperti ini ya. Jadi banyak yang nggak ketemu nanti di source-nya.
karena npm-nya tadi nggak ketemu. Nah, gimana cara untuk menghandle-nya? Di sini kita cukup menambahkan sedikit lagi codingannya. Nah, di sini ketika error tadi itu dikarenakan baris yang ini 19 sampai dengan yang ini, karena tidak ketemu data dari database ini. Contoh sederhana penanganannya bisa seperti ini. Misalkan saya menambahkan satu buah variabel sebagai flag. Ketika datanya ketemu, ini tipe datanya boolean, datanya ketemu atau enggak ya. Kalau ketemu maka statusnya jadi true. Pertama itu kita butuh flag di sini. Nah, kemudian di sini bisa kita tambahkan kondisi juga. Kalau datanya ketemu, baru kita jalankan perintah yang ini. Kita mendeklarasikan variabel. Kemudian yang ini juga bisa kita tambahkan kalau datanya ketemu dan datanya disubmit, jalankan proses yang selanjutnya. Oke. Kalau ini kita simpan, masih akan ada error. Seperti ini errornya. Karena formnya tidak ketemu nilai defaultnya. Nah, sekarang jika datanya nggak ketemu, kita bisa meredirect ke dalam file mahasiswa, ataupun kita bisa memunculkan pesan di dalam halaman ini menyatakan bahwa data npm tersebut tidak ditemukan. Kita bisa menambahkan di sini. Kita ingin menambahkan sebuah informasi, misalkan kita lakukan pengecekan juga. Jika datanya ketemu, maka formnya kita load seperti ini. Jika tidak, maka kita akan munculkan pesan. Kita bisa munculkan pesan, kita bisa mengasih backlink dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Di sini misalkan saya kasih alert seperti ini, juga ada alertnya di login. Kita kembali ke formnya, ya, bisa seperti ini. Misalkan data npm tidak ditemukan. Jadi kita munculkan pesan error seperti ini. Sekarang kita coba refresh lagi halamannya. Nah, seperti ini. Ketika kita menembak npm yang tidak ada, maka akan muncul seperti ini. Data npm tidak ditemukan. Ketika datanya ada, dia akan memunculkan isi datanya beserta formnya. Itulah beberapa contoh penambahan validasi lainnya. Silahkan nanti dikembangkan lagi. Teman-teman juga bisa menambahkan validasi ketika menghapus pesan di sini. Jadi ketika dihapus, munculkan dulu notifikasi bahwa apakah yakin pesan data ini ingin dihapus, seperti itu. Jadi untuk menghindari kelalaian pengguna ketika dia tidak sengaja mengklik hapus seperti ini. Oke, itu aja. Selamat mencoba. Sampai bertemu di materi berikutnya.